warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simulasi Monte Carlo dan bagaimana pengaplikasian simulasi Monte Carlo ini di dalam sebuah Excel, di mana nanti untuk datanya saya akan mengambil data dari hasil penelitian. Sebelum kita masuk ke data penelitiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simulasi Monte Carlo. Jadi, simulasi Monte Carlo merupakan suatu tipe simulasi probabilistik yang digunakan untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan sampel nilai yang acak atau random, di mana simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk elemen-elemen probabilistik melalui sampel yang acak dan random. Dan dengan simulasi Monte Carlo ini memungkinkan seorang manajer suatu perusahaan untuk menentukan kepentingan atau beberapa kebijakan dari perusahaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana pengaplikasian simulasi Monte Carlo ini, langsung saja kita bahas. Nah, ini penelitian di mana hasil dari penelitian ini nantinya akan saya gunakan untuk mencari simulasi Monte Carlo di Excel. Penelitian ini berjudul Prediksi Penjualan Barang pada Koperasi PT Perkebunan Selindak dengan menggunakan metode Monte Carlo, di mana penulisnya yaitu Khairun Nizar Nasution. Nah, di penelitian ini, pada bagian analisa dan pembahasan, terdapat tabel perkiraan penjualan telur menurut pola distribusi, di mana isi dari tabelnya yaitu penjualan barang, ini hari dari penjualan barangnya ada 10 hari, kemudian frekuensi permintaan, di mana jumlah dari seluruh frekuensi permintaan untuk 10 hari itu yaitu 248. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Excel dengan menggunakan data ini, dan nantinya kita akan mencari perkiraan untuk penjualan telur ini untuk beberapa hari ke depan dengan menggunakan metode Monte Carlo. Langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini saya telah membuat data dari penelitian tadi, di mana ini merupakan tabel distribusi permintaan penjualan telur, yang isinya penjualan barang atau penjualan telur ini terdiri dari hari, ada 10 hari, kemudian frekuensi permintaan, di mana jumlah dari ke-10 hariannya itu yaitu 248. Yang pertama, kita akan mencari distribusi densitasnya terlebih dahulu. Untuk distribusi densitas ini merupakan nilai dari frekuensi permintaan dibagi dengan jumlahnya. Nah, jangan lupa di jumlah ini kita ikat dengan simbol dolar karena kita akan mencari 10 data dan agar kita tidak mengulang cara ini sampai data yang ke-10. Kemudian enter. Kemudian kita kopikan saja sampai data yang ke-10. Selanjutnya, untuk mencari distribusi kumulatif. Untuk distribusi kumulatif ini, data yang pertama kita salin terlebih dahulu. Untuk data yang keduanya, merupakan data yang sebelumnya ditambah dengan data yang selanjutnya. Enter. Kemudian cara ini kita copy sampai data ke-10. Nah, selanjutnya untuk menentukan tag number. Tag number ini dimulai dengan 0, 00, sampai dengan di sini angkanya 01. Selanjutnya 02 sampai 21. Nah, jangan lupa kita untuk memberikan simbol tanda petik 1 agar nilai tag number ini tadi nanti tetap dan tidak berubah. Enter. Kemudian dari 22 sampai 25. Kemudian dari 26 sampai 37. Selanjutnya dari 38 sampai 41.
Nah, di sini karena dia cuma 41, maka kita hanya menyalin 41. Kemudian selanjutnya dari 42 sampai 67. Selanjutnya 68 sampai 79. Kemudian 80 sampai 83. Dan yang terakhir 84 sampai 100. Nah, setelah kita menentukan tag number-nya, maka kita akan mencari nilai random. Di mana kata kunci untuk nilai random ini yaitu run, kemudian buka kurung dan tutup kurung, dan enterkan. Nah, maka hasil nilai randomnya akan keluar. Nilai random ini akan berubah terus-menerus jika nilai atau data di Excel ini juga berubah. Kita copy ini untuk beberapa data. Nah, maka nilai randomnya akan terus berubah. Selanjutnya, kita akan menentukan prediksi penjualan barang di hari berikutnya. Karena saya hanya menggunakan untuk 10 hari ke depan, maka di nilai random kita pilih 10 nilai random. Kemudian kita kopikan, dan di nilai random value ini kita pastikan dengan paste special values. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan nilai dari random value ini dengan 100. Dikalikan dengan 100. Kemudian kita kopikan saja cara ini sampai data yang terakhir. Kemudian untuk menentukan jumlah penjualan barang, bisa kita lihat di sini untuk hari yang pertamanya yaitu 5. Maka kita lihat di atas 5 itu kisaran dari 2 sampai 21. Penjualannya yaitu 50. Kemudian 36. 36 kisaran dari 26 sampai 37, penjualannya 30. Kemudian 50 kisaran dari 42 sampai 67, penjualannya 65. Kemudian 8 yaitu kisaran dari 2 sampai 21, penjualannya 50. Selanjutnya 66 kisaran dari 42 sampai 67, penjualannya 65. Kemudian 73 kisaran dari 68 sampai 79, penjualannya 30. Kemudian 58 kisaran dari 42 sampai 67, penjualannya 65. Kemudian 17 kisaran dari 2 sampai 21, penjualannya 50. 11 kisaran dari 2 sampai 21, penjualannya 50. Dan yang terakhir 55 kisaran dari 42 sampai 67, penjualannya 65. Nah, maka dapatlah perkiraan atau prediksi jumlah dari penjualan barang ini untuk 10 hari ke depan yaitu 520. Dimana untuk di hari ke-11 50 barang, hari ke-12 30, hari ke-13 65, hari ke-14 50, hari ke-15 65, hari ke-16 30, hari ke-17 65, hari ke-18 50, hari ke-19 50, dan hari ke-20 65. Maka inilah cara mencari simulasi Monte Carlo dengan menggunakan Excel. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.